Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal TAM, modul pedagogik di topik 5, pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis bersama Info Kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mohon bisa like video ini dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel Info Kita YA. Kita langsung ke soal yang pertama. Tujuan utama layanan bimbingan konseling dalam pendidikan adalah A. Memberikan hukuman bagi siswa yang salah, B. Membantu siswa mengembangkan potensi, mengatasi masalah, dan menyesuaikan diri, C. Menilai nilai rapot siswa, B. Mengawasi kedisiplinan sekolah, E. Menggantikan peran guru mata pelajaran. Jawabannya B. Membantu siswa mengembangkan potensi, mengatasi masalah, dan menyesuaikan diri. BK bertujuan mendampingi siswa agar berkembang optimal sesuai potensi dan kebutuhan mereka. Soal kedua, Prayitno mendefinisikan layanan bimbingan konseling sebagai proses pemberian bantuan oleh konselor kepada individu untuk mencapai perkembangan optimal dan memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri. Selain itu, layanan ini juga diharapkan dapat membantu individu memahami dirinya sendiri serta lingkungannya, seperti yang dijelaskan oleh Gibson dan Michel. Apa tujuan utama layanan bimbingan konseling berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli? A. Membantu individu menemukan pekerjaan yang sesuai. B. Memperbaiki hubungan interpersonal antar individu. C. Mengembangkan potensi individu dan menyelesaikan masalah secara mandiri. D. Mengarahkan individu untuk mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. E. Memberikan nasihat langsung kepada individu tentang langkah yang harus diambil. Jawabannya C. Mengembangkan potensi individu dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Soal ketiga, prinsip dasar layanan BK adalah A. Bersifat memaksa dan seragam, B. Menghargai keunikan setiap individu, C. Mengutamakan nilai ujian semata, B. Berorientasi pada hukuman, E. Hanya untuk siswa berprestasi. Jawabannya B. Menghargai keunikan setiap individu. BK berlandaskan prinsip bahwa setiap siswa unik dan perlu layanan sesuai kebutuhannya. Soal keempat, supervisi klinis memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi konselor. Gulhammer menyatakan bahwa supervisi klinis bertujuan untuk meningkatkan pengajaran melalui observasi langsung dan analisis interaksi antara pengajar dan peserta didik. Bagaimana supervisi klinis dapat meningkatkan kualitas layanan konseling? A. Dengan memberikan penilaian yang bersifat umum terhadap supervis. B. Dengan menganalisis pola-pola interaksi antara konselor dan klien secara terperinci. C. Dengan menetapkan standar etika baru dalam layanan konseling. D. Dengan memastikan supervisi mengikuti semua pedoman supervisor tanpa diskusi. E. Dengan mengurangi durasi sesi konseling untuk meningkatkan efisiensi. Jawabannya B. Dengan menganalisis pola-pola interaksi antara konselor dan klien secara terperinci. Soal kelima, supervisi klinis dalam pendidikan dimaksudkan untuk A. Mengawasi guru dengan cara menilai rapot siswa. B. Membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran melalui observasi dan pembinaan. C. Memberikan hukuman bagi guru yang tidak disiplin. D. Menggantikan peran kepala sekolah. E. Memantau keuangan sekolah. Jawabannya B. Membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran melalui observasi dan pembinaan. Supervisi klinis berfokus pada pembinaan profesional guru agar meningkatkan mutu pembelajaran. Soal keenam, pendekatan reflektif dalam supervisi klinis mendorong supervisor untuk merefleksikan pengalaman mereka secara kritis. Hal ini membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan dalam praktik konseling, sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Mengapa refleksi menjadi bagian penting dalam supervisi klinis? A.
Karena refleksi membuat supervisor sepenuhnya bergantung pada supervisor. B. Karena refleksi memungkinkan supervisor mengenali area pengembangan pribadi dan profesional. C. Karena refleksi menghilangkan kebutuhan untuk menerima umpan balik dari supervisor. B. Karena refleksi fokus pada mencari kelemahan tanpa memperhatikan kekuatan. E. Karena refleksi hanya dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan supervisi. Jawabannya B. Karena refleksi memungkinkan supervisor mengenali area pengembangan pribadi dan profesional. Soal ketujuh, tahap pertama dalam supervisi klinis adalah A. Refleksi bersama guru. B. Observasi kelas. C. Pertemuan awal untuk membangun kesepahaman. D. Analisis hasil belajar siswa. E. Evaluasi kinerja guru. Jawabannya C. Pertemuan awal untuk membangun kesepahaman. Supervisi klinis diawali dengan pertemuan awal antara supervisor dan guru untuk merancang fokus observasi. Soal ke-8. Strategi sandwich feedback digunakan dalam supervisi klinis untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Strategi ini diawali dengan menyampaikan aspek positif, diikuti oleh area perbaikan, dan ditutup dengan dorongan atau apresiasi tambahan. Apa manfaat utama penggunaan strategi sandwich feedback dalam supervisi klinis? A. Meningkatkan jumlah kritik yang dapat diberikan pada supervisor. B. Mengurangi kebutuhan untuk memberikan umpan balik positif. C. Meningkatkan motivasi supervisor dengan memberikan umpan balik dalam suasana mendukung. D. Memastikan supervisor menerima kritik dengan tekanan yang lebih besar. E. Menghindari penyampaian umpan balik negatif kepada supervisor. Jawabannya C. Meningkatkan motivasi supervisor dengan memberikan umpan balik dalam suasana mendukung. Soal ke-9, peran guru PAI dalam layanan BK adalah A. Menjadi konselor profesional penuh. B. Membantu membimbing siswa sesuai nilai agama. C. Menggantikan guru BK sepenuhnya. D. Memberikan hukuman kepada siswa. E. Hanya mengajar materi kognitif. Jawabannya B. Membantu membimbing siswa sesuai nilai agama. Guru PAI dapat berperan membimbing siswa dengan nilai agama sebagai bagian dari layanan BK. Soal ke-10, teori bimbingan konseling yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan emosional dan spiritual siswa dalam pembelajaran PAI adalah A. Teori behavioristik. B. Teori humanistik. C. Teori kognitif. D. Teori konstruktivistik. E. Teori psikoanalisis. Jawabannya B. Teori humanistik. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal TAM di modul pedagogik topik 5. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan dalam mengerjakan TAM dan dipermudah dalam mengerjakan TAM. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.